sungguh kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang kamu terima. Kelebihan yang kita miliki itu nikmat atau tidak? Nikmat. Dikasih Allah, nanti kita pertanggungjawabkan itu di akhirat nanti nikmat yang kita terima. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika Abu Bakar bersama Umar rupanya keluar rumah. Tujuan orang tua tak mencari makanan lah begitu. Kalau kita memakan kita ini akan mungkin entah mencari nasi goreng ya kan, atau nasi uduk, mungkin mencari itu. Lama-lama keluar pula Rasul, jumpa sama orang mereka berdua, maka ditanya Rasul, mengapa kamu keluar? Kami didorong oleh rasa lapar ya Rasulullah, kami ingin mencari makanan. Maka berjalanlah orang itu ke suatu rumah seorang sahabat. Kemudian di sana disuguhkan mereka makanan dari mulai kurma dan segala macam makanan lainnya. Lalu setelah kenyang, maka Rasul bersabda kepada mereka, latus alunna an hadan na'im yaumal qiyamah. Sungguh kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat ini. Jadi makanan yang kita makan pun rupanya dimintai pertanggungjawaban nanti, ya kan? Makanan kita makan. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kamu keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Falam tastarji'u, dan kamu tidak akan pulang hatta asabtum hadan na'im, sehingga kamu mendapatkan makan nikmat ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangankan harta-harta yang kita dapat, makanan yang kita makan sendiri pun nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban rupanya. Jadi macam mana supaya jangan diminta? Sonangnya itu. Kalau mau ibu-ibu supaya makan yang kita makan itu tak dimintai pertanggungjawaban, makan saja yang sekedarnya, nasi sama garam. Kalau jengkol makruh. Jengkol makruh ya kan? Makan sekedarnya saja, sekadar untuk menutupi rasa lapar. Barulah. Ya kan? Kalau begitu makanan kita mungkin di hari kiamat tak dimintai Allah lagi pertanggungjawaban. Tapi kalau lebih daripada itu, ya kan, hari Minggu ke KP Semangka, hari Senin ke apa yang di Batu Tigo. Lupa pula aku namanya. Malam jarang ke sana ya kan. Gelak-gelak dibuatnya. Makjang kalau yang seperti ini pulanya kan, makanannya termasuk makanan yang mewah. Insya Allah di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban lah dia. Oleh karena itu ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis dinyatakan seperti ini. Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nikmat yang kita peroleh di dunia nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban? Maka dijawab oleh Rasul, iya, illa min salasatin, kecuali nan 3 macam. Dan 3 macam ini tidak dimintailah pertanggungjawaban lagi sama dia. Apa-apa saja yang di 3 macam itu? Yang pertama kata Rasul ya kan, khirqatun laffa bihar rajulu auratahu, pakaian yang hanya dipakai seseorang untuk menutup auratnya. Jadi kalau pakaian yang kita pakai itu tidak berlebihan, sekedar untuk menutupi aurat saja, barulah di hari kiamat tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau lebih daripada itu, baju gamis ibu boli harganya 700.000, nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Mulai besok kalau ada baju mahal usah pakai lagi. Ya sedekahkan. Tapi jangan kaku baju itu lah, kamu yang pakai itu kan. Jadi yang pertama, pakaian yang hanya dipakai untuk menutupi aurat, sekarang untuk menutup aurat saja, ini tidak diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua apa? Au kasratun sadda biha jau'atahu, sepotong roti yang dimakan seseorang hanya untuk menutupi rasa lapar. Makanya juga bilang tadi kan, makanan yang dimakan sekedar untuk menutupi rasa lapar, itu taklah di kiamat dipertanggungjawabkan lagi. Tetapi lebih daripada itu, maka di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban tentang makanan yang dimakannya. Kemudian apa lagi? Aw hadrun tadakhala fihi minal harri wal qarri,
atau bilik. Bilik ini kalau kita makan sekedar apa ya kan? Ruangan yang hanya digunakan seseorang untuk melindungi dirinya dari rasa panas dan dingin. Ya kan, jadi rumah, kalau rumah yang kita gunakan tuh sekadar untuk berlindung dari hujan dan panas, maka tak apalah diminta Allah pertanggungjawaban, ya kan. Tetapi lebih daripada itu, kalau sempat rumah kita, lo bangunannya lebih daripada itu, ya kan. Lantainya, apa lagi di atas keramik? Granit. Nah, lantainya granit. Dindingnya, nah, tahu lagi tumpah makan keramik. Pakai mic ya, jangan keras saja. Keramik. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada pula orang ku tengok ya kan, sengaja dibuatnya rumahnya bertingkat. Padahal dia sendiri setahun sekali tak naik ke tingkat rumahnya. Hanya untuk tampil beda saja. Karena pula kalau banyak anak ya kan, kalau berarti masih dibutuhkan. Ini tidak. Kadang sengaja buatnya ruangan itu tak dibutuhkannya doh. Sekarang untuk tampil beda. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok 3 macam ini saja yang tidak diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat ya kan. Yang pertama, baju yang hanya dipakai untuk menutup aurat, berarti baju yang sederhana itu. Kemudian yang kedua tadi, makanan yang hanya dimakan untuk sekedar untuk menutupi rasa lapar. Kemudian yang ketiga, rumah yang hanya dibangun sekedar untuk tempat berteduh dari panas dan hujan. Lebih daripada itu akan dipertanggungjawabkan apa tujuan dia untuk membuat itu kata Allah. Apakah hanya sekarang untuk tampil beda? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya dalam ayat tadi awalnya Allah sebutkan alhaakumut takasur. Kamu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Kalau tujuannya hanya sekedar untuk berbangga-bangga supaya tampil beda, ama akan bokatlah mempertanggungjawabkannya di hari kiamat, ya kan? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita perhatikan dengan nikmat Allah yang kita peroleh atau kelebihan yang dikasih Allah samawa. Hendaknya janganlah sampai nanti di hari kiamat membuat kita susah untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,